Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2 dengan tema pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Yuk, mari kita simak. Nah, anak-anak, supaya kita bisa bernafas dengan baik, yuk kita pelajari apa sih penyebab gangguan pernafasan pada manusia dan penyakit yang ditimbulkan. Penyebab gangguan pernafasan pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, bibit penyakit, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, fisik. Untuk bibit penyakit yang ditimbulkan diantaranya ada flu burung, bronkitis, pneumonia, tonsilitis, dan tuberkulosis. Untuk flu biasanya disebabkan oleh virus yang mudah sekali tertular lewat udara. Untuk flu burung disebabkan oleh mikrobakterium yang biasanya ada pada paru-paru atau menyebabkan gangguan paru-paru. Untuk bronkitis yaitu disebabkan oleh virus sehingga terjadi peradangan pada paru-paru. Untuk pneumonia disebabkan oleh bakteri yang dapat berisi cairan pada kantong udara tersebut. Untuk tonsilitis merupakan peradangan yang ada di amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Untuk tuberkulosis biasanya ditandai dengan adanya bintil-bintil pada dinding alveolus yang menyebabkan kematian jaringan di sekitarnya dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Untuk pencemaran udara, penyakit yang ditimbulkan yaitu ada asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Untuk asma, seperti yang kalian ketahui, merupakan penyempitan saluran pernafasan sehingga susah untuk bernafas. Untuk emfisema merupakan disebabkan karena alveolus yang rusak. Dan untuk kanker paru-paru merupakan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali sehingga menyebabkan paru-paru mengalami gangguan atau menyebar kepada paru-paru sehingga timbullah penyakit kanker paru-paru. Kemudian yang terakhir adalah fisik. Penyakit yang ditimbulkan biasanya kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Supaya kalian bisa memberikan informasi tentang pernafasan dengan baik, coba perhatikan untuk mempelajari tentang informasi. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat diuraikan lebih detail berdasarkan kata tanya yang ingin diketahui. Di antaranya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk apa, menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jika di mana, menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan, menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa, menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Sedangkan mengapa, menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita.
Untuk yang terakhir, bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Bagaimana anak-anak? Supaya paham, bisa diulang kembali ya. Jadi anak-anak, kalian bisa menguraikan informasi yang sudah kalian dapatkan secara detail menggunakan pertanyaan-pertanyaan kata tanya yang sudah Ustazah jelaskan dari slide sebelumnya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh. Misal tentang pernafasan manusia. Kemudian, kalian bisa menggunakan kata tanya apa dengan pertanyaan, apa yang digunakan manusia untuk menghirup udara? Nah, kemudian, jika di mana, maka kalian bisa menggunakan pertanyaan, di mana manusia bisa mendapatkan oksigen paling banyak? Kemudian kapan manusia bernafas? Siapa yang membantu manusia saat mengalami gangguan pernafasan? Mengapa manusia bisa mengalami gangguan pernafasan? Bagaimana cara agar manusia bisa terhindar dari penyakit pernafasan? Nah, anak-anak, yang sudah Ustazah bacakan merupakan contoh pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari kata tanya dari informasi yang kalian dapatkan, sehingga kalian bisa menguraikan informasi tersebut dengan secara detail, sehingga kalian lebih paham apa isi dari informasi tersebut. Bagaimana anak-anak? Paham? Selanjutnya kita akan belajar tentang properti tari. Ada yang pernah menari di sini? Kalau sudah pernah menari, biasanya tahu apa sih properti tari itu? Nah, akan Ustazah jelaskan. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Contohnya, diantaranya adalah seperti hiasan kepala, topeng, kipas, selendang, dan kuda-kudaan. Nah, alat-alat yang sudah Ustazah jelaskan tadi merupakan properti tari yang bisa kalian gunakan dengan menyesuaikan tarian kalian. Ustazah, penting nggak sih properti tari itu? Jawabannya sangat penting. Fungsi properti tari yaitu yang pertama, melengkapi busana tari. Yang kedua, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Jadi, ketika menari tarian topeng, maka tokoh harus memakai topeng supaya karakternya keluar. Kemudian yang ketiga, memberi nilai tambahan keindahan dalam tarian sehingga akan terlihat indah ketika mengenakan properti tari. Yang keempat, membedakan jenis tarian sehingga penonton yang melihat akan mengetahui jenis tarian apa yang mereka lihat. Dan yang kelima, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Jadi anak-anak, properti tari memudahkan dan memberikan kesan terbaik untuk penonton sehingga penonton tidak bosan untuk melihat tarian kalian. Anak-anak, ada beberapa unsur-unsur yang harus kalian ketahui untuk mempersiapkan peragaan tari. Yang pertama adalah gerak tari. Kalian harus menghafalkan gerak tari kalian supaya ketika kalian melakukan pertunjukan, maka hasilnya akan sangat bagus. Yang kedua adalah properti. Seperti yang Ustazah jelaskan di slide sebelumnya, bahwasanya properti sangat penting dalam peragaan tari kalian. Kemudian yang ketiga, musik pengiring. Musik pengiring salah satu unsur yang sangat penting dalam pertunjukan tari. Dan yang keempat adalah kostum. Kalian harus mempersiapkan kostum kalian
menyesuaikan dengan tarian kalian dan harus disesuaikan dengan ukuran tubuh kalian supaya ketika kalian menari tidak mengganggu gerakan tarian kalian. Yang kelima adalah tata panggung. Tata panggung sangat penting dalam mempersiapkan peragaan tari supaya penampilan kalian menjadi tambah lebih indah. Berikutnya kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada yang tahu nggak sih apa sih perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Disimak ya. Untuk hak, hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau yang harus kita dapatkan dan penggunaannya tergantung kepada diri kita. Jadi hak itu merupakan sesuatu yang harus kita miliki dan itu adalah hak kita, begitu. Contoh, di sekolah, hak sebagai seorang murid apa? Haknya adalah mendapatkan pelajaran. Haknya adalah mendapatkan nilai. Nah, hak itu merupakan sesuatu yang perlu kita miliki, yang harus kita miliki, yang memang kita miliki. Kemudian jika kewajiban, sesuatu yang wajib atau harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban lebih ke sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh, kewajiban sebagai seorang murid. Kewajibannya apa? Yaitu mengerjakan tugas ketika diberi tugas oleh ustadz atau ustadzah. Kewajiban seorang murid apa di kelas? Kewajibannya adalah menjaga kebersihan kelas supaya belajarnya bisa menjadi lebih nyaman. Kemudian, jika tanggung jawab merupakan kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi tanggung jawab ini lebih ke kesadaran diri kita. Tanggung jawab kita terhadap sesuatu. Begitu ya anak-anak. Bagaimana bisa dipahami? Nah, coba diperhatikan. Ustazah akan beri contoh tambahan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba perhatikan nomor pertama atau nomor 1. Pada kolom H, mendapat rasa aman. Jika kewajibannya sebagai warga masyarakat yaitu menjaga keamanan lingkungan supaya orang lain yang mendapatkan hak juga akan mendapatkan rasa nyaman, rasa aman. Kemudian untuk tanggung jawabnya adalah bagaimana sikapnya, kesadaran dirinya, yaitu melaksanakan ronda. Begitu. Untuk yang contoh kedua yaitu memperoleh udara dan air bersih. Itu merupakan hak sebagai warga masyarakat. Jika kewajibannya ia menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tanggung jawabnya bagaimana? Ia melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga atau masyarakat sekitar. Seperti itu. Paham ya? Anak-anak, bukan hanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab saja yang kita perlu pelajari. Yang kita perlu pelajari juga yaitu nilai-nilai penting dalam musyawarah, yaitu kebersamaan. Kebersamaan juga merupakan nilai penting dalam bermusyawarah, sehingga akan mencapai yang namanya mufakat. Kemudian, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua warga atau anggota yang sedang bermusyawarah. Jadi, tidak ada atau tidak boleh ada yang menghalangi pendapat teman yang lain. Kita perlu mendengarkan pendapat teman yang lain, kita terima terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama. Kemudian, menghargai orang lain. Kita juga butuh menghargai orang lain supaya dalam bermusyawarah tidak ada atau tidak terjadinya pertengkaran. Dan persamaan hak. Maka persamaan hak ini harus benar-benar dijunjung tinggi supaya musyawarah dapat berjalan dengan baik. Berjiwa besar menerima hasil. Jadi, ketika kalian berpendapat atau teman-teman kalian berpendapat, boleh ditampung dulu, kemudian jika sudah menghasilkan keputusan bersama atau keputusan yang mufakat, maka kita khususnya harus memiliki jiwa besar, harus memiliki berjiwa besar untuk menerima hasil tersebut, karena hasil tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk
kebersamaan untuk semuanya, untuk masyarakat. Seperti itu. Kemudian, bertanggung jawab melakukan hasil musyawarah. Sehingga bukan hanya berjiwa besar, tetapi harus bertanggung jawab dalam hasil musyawarah tersebut. Apa yang menjadi keputusan dalam musyawarah tersebut harus kita jalani. Bukan hanya menerima, tapi harus kita jalani. Supaya musyawarah yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Begitu anak-anak, kalian bisa terapkan bukan hanya di kehidupan masyarakat, tapi juga bisa diterapkan di keluarga, di rumah. Begitu ya anak-anak. So, alhamdulillah for everything. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran musyawarah kali ini. Pesannya adalah semoga kalian kita semua bisa menjaga bumi kita tetap sehat lewat kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi ini, supaya kalian juga akan mendapatkan hak-hak kalian yang bisa kalian terima. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.